Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Cigu Maulana. Kali ini Cigu membuat sebuah event ya, sambil menyelam minum air bahasanya. Kenapa? Karena ini di akhir bab tentang teater tradisional saat Cigu mengajar di kelas 10 ya. Jadi karena memasuki bab terakhir, bab teater tradisional, di akhir bab itu kita harus melakukan sebuah pementasan atau sebuah, mungkin kalau menurut saya karena memang kondisinya tidak terlalu memungkinkan untuk melakukan sebuah pementasan, maka Cigu berinisiatif untuk membuat sebuah festival film pendek teater tradisional karya anak-anak didik Cigu kelas 10. Jelas mereka semuanya adalah kelas 10 dan mereka Cigu buat tim setiap kelas untuk menjadi tim produksi ya, baik itu nanti ada yang jadi sutradara, produser, penulis naskah, kameramen, aktor, aktris dan lain sebagainya. Semua tergabung dalam satu tim itu. Dan itu sudah dibuat beberapa minggu yang lalu dan mereka sekarang mungkin sudah melakukan proses syuting, bahkan ada yang sudah jadi. Nah, untuk yang sudah jadi, mungkin dalam waktu dekat Cigu akan upload karena di akhir semester tentunya Cigu akan kasih reward. Jadi bukan hanya sekedar nilai, jadi reward untuk semua film yang viewersnya dan like-nya itu paling banyak. Cigu akan kasih reward sebuah uang pembinaan lah ya, uang lelah mereka untuk syuting kemana, mencari tempat gitu ya. Dan itu semua bentuk apresiasi Cigu atas semua kinerja dan kerja keras kalian. Selain itu, ini juga menjadi ajang bagi Cigu untuk menyeleksi mereka di sekolah ya, karena kita akan mengikuti event yang namanya FLS 2M ya, Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional, yang dimana di sana ada salah satu mata lombanya adalah lomba film pendek, dan disinilah mereka akan Cigu tarik ya untuk menjadi tim FL2N mata lomba film pendek. Bagaimana kisah mereka nanti, apa saja cerita-cerita, mungkin mereka akan mengambil beberapa cerita dari legenda atau rakyat ya, cerita rakyat atau legenda rakyat di Nusantara, atau ada yang mungkin mengambil lokal ya, saya tidak tahu. Yang pasti yang jelas adalah mereka saya wajibkan menggunakan bahasa lokal ya, karena kita menggunakan teater tradisional. Jadi mereka menggunakan bahasa lokal dengan subtitle tentunya ya, dengan terjemahan tentunya. Jadi saya berharap semua penonton terhibur, berkenan menonton, membantu memberi like, memberi dukungan, memberi support yang terbaik. Akan Cigu apresiasi dengan reward ya, dalam bentuk uang pembinaan mungkin nantinya. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa berkarya, karena tujuan Cigu tidak lain adalah memaksimalkan semua potensi yang ada di siswa-siswi SMA. Mungkin itu saja sedikit pengantar tentang festival film kelas yang akan Cigu laksanakan. Semoga semua berkenan. Terus dukung Cigu, support Cigu dengan like, comment, dan subscribe channel Cigu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Festival Film Kelas SMA Negeri Surulangun tahun 2022. Thank you. Dan inilah karya siswa-siswi SMA Negeri Surulangun pada Festival Film Kelas SMA Negeri Surulangun tahun 2022. Selamat menyaksikan. Penampilan itu mendukung, selalu hanya gadis cantik saja yang
Dahulu kala ada sebuah kampung yang sangat jauh. Kampung itu dipenuhi oleh penduduk-penduduk yang sangat ramah. Aktivitas penduduk-penduduk itu biasanya mencari batu di sungai. Dan batu itu dibelah lalu dijual. Dan ada satu keluarga kecil di kampung itu yang hidup dengan 3 orang di rumahnya, yaitu Siti si janda yang mempunyai 1 anak perempuan dan mempunyai ibu yang bernama Sena, ibunya yang bersifat baik dan ramah. Pada saat itu, Siti ingin melepas masa jandanya dan ingin menikah dengan seseorang lelaki yang bernama Paruk. Dan Paruk ini mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Bojol. Dan pada saat itu, ibunya Siti ke rumah si penghulu karena ingin menikahkan anaknya Siti bersama lelaki yang bernama Paruk, karena ayahnya Siti sudah lama meninggal. Assalamualaikum. Boleh ada lagi tu dah? Ada pelan anakku. Agak dulu. Kandang. Aduh. Anak-anak. Oh, nak ngawin anakku, baik yang meninggal. Nak ngawin ni. Ada anakku apa? Siti. Kapan? Itu. Ayo, kemana dulu ya? Jauh. Selama ibunya pulang dari ke rumah si penghulu, lalu sebagian penduduk datang ke rumah Siti karena ingin menghadiri acara nikah Siti dan Paruk. Waalaikumsalam. Masuk. Sebagian penduduk sudah datang ke rumah Siti. Lalu Paruk dan ibunya datang pula ke rumah Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besan, masuk. Besan punya. Besan. Duduk. Duduk. Ayo lagi kemana anakku dulu ya? Ya. Yo. Sa. Ayo rata jalan. Mana bini ya kok? Kau mak kau. Setelah itu, ijab kabul pun diucapkan oleh penghulu dan diikuti oleh Paruk. Saya nikahkan engkau Al-Farudi dan Siti, maka salat bayar tunai. Saya terima nikahnya Al-Farudi Terindi dengan Siti dibayar tunai. Apakah merasa sisa? Alhamdulillah. Setelah kelang beberapa hari sesudah pernikahan Siti dan Paruk, kehidupan pun mulai berubah. Banyak sifat-sifat Siti yang mulai terlihat kali ini. Siti, kok pergilah? Suruh laki kau berbatu, memang duduk baik. Alhamdulillah, mak. Kenapa kau? Ibunya Siti sangat kesal karena melihat Paruk duduk-duduk dengan santai tanpa mencari kerja atau mencari batu. Lalu ibunya menyuruh Siti untuk menegur suaminya untuk bekerja mencari batu. Oi kak, malah lah berbatu. Atas saya ni gini orang itu. Lagi tak makan. Nah, bini bodoh goy. Betul. Selang tidak lama Paruk pergi mencari batu. Mulai sifat Siti yang kejam pun keluar kepada anak tirinya. Tanpa pikir panjang, Siti pun menyuruh Bojol untuk bekerja seperti ayahnya, karena dia tidak mau menghidupinya dengan uangnya. Oi nak, marola. Berbatu milubak kawan tu nak. Bukannya ngebat segalnya, Lah, kau bangun tidur. Kau nak makan apa di sini kau? Aku tak saya nak umpan kawan. Pergilah berbatu, pergilah. Yo, maka baik go. Hai Den. Sekolah punya bini bodoh go. Beli batu tu lah gawe. Mak aku tidur rumah. Oh, ya sip. Ayo nolong gua. Ayo tolong. Sian ni. Neneknya pun mengetahui karena Bojol disuruh Siti untuk bekerja. Neneknya pun sangat marah
Karena itu kasihan dengan Bojol. Lalu ia menyuruh Dea untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya dan Bojol. Sedangkan Siti hanya tertidur pulas tanpa memasakkan sesuatu untuk suaminya. Dea, oi, mana lagi Pak dengan akak kau ni bergawe berbatu ya? Mana maknya? Jauh pergilah. Kamu mak aku pendingan betak tu. Mentak tangannya mana mak kata tidur ya? Ya. Bang, kena nasi ja. Nyai. Dalam situ dulu, dah lagi subuh. Aduh. Aku lapar, Wak. Ayo. Makan dulu aja. Aduh, sabar dulu. Aku dah mat. Teman. Buat tanyain kau. Ay, Bang. Tanyain lo, Bang. Sedap, go. Aduh. Ya, dan gawe plak itu. Dah lagi datang.